Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 20 bulan 3 2020. Sebenarnya perencanaan saya nanti tanggal 1 bulan 4 untuk pengecekannya. Tapi entah mengapa perasaan saya tidak enak, Bang. Biasanya kalau perasaan saya tidak enak, biasanya ada sesuatu biasanya di dalam rumah walet atau di sekeliling rumah walet, karena saya pantau di sekelilingnya tidak ada apa-apa. Jadi saya masuk ke dalam lagi. Jadi tadi saya sudah pengecekan, Bang. Ya, pengecekan. Sekarang saya posisi di lantai satu. Lantai satu. Jadi saya sudah cek duluan tadi, Bang. Di bawah untuk lantai satu ini tidak ada atau penambahannya titik kotoran sangat sedikit seperti ini. Ya, hanya beberapa titik saja ini. Jadi sebenarnya kalau untuk walet turun ke bawah sudah turun, tapi untuk penambahan yang nginap di lantai bawah ini sangat kurang. Ya seperti ini. Ini di Twitter tarik sepertinya ini masih anakan semua ini. Ini andang nih, Bang. Andang seperti ini. Di Twitter tarik ya. Kalau yang sana tadi itu tarik juga, belum ada yang kesirip. Tapi saya biasanya saya biarkan saja dulu, tidak masalah. Ini lantai satu, Bang. Kita naik lantai kedua. Saya takutnya biasanya ada ular. Ya, jadi saya pantau semua bawahnya dulu, Bang. RBW baru ataupun RBW lama. Sambil pengecekan, sambil maksudnya hati-hati agar tidak maksudnya yang kita tidak inginkan tidak terjadi, ya. Maksudnya ada ular. Nah, seperti ini sudah ada kotoran. Ini, Bang. Berarti kita di lantai 2. Ya. Minatnya sini. Ini ada kotorannya juga di Twitternya, ya. Kemudian kalau untuk titik-titik satu-satu kotoran banyak ini, putih-putih anakan ini. Ini titik-titik yang maksudnya dia masuk seperti ini. Ini kotoran anakan semuanya yang putih-putih begini. Nah, ini ya. Seperti ini titik kotorannya semua itu. Seperti itu juga yang ini di sudut ini ya. Seperti ini juga. Ini memang anakan yang termasuk seperti ini. Nah, ini ya. Berarti di Twitter ini dia yang nginap. Padat ya, seperti kita cek 1,5 bulan pertama. Berarti ini 2 bulan 20 hari. Ya, 2 bulan 20 hari berarti. Kita cek bagian belakang. Nah, seperti itu. Ini kotoran anak-anakan semua ini. Di dalam kolam, di dalam baskom ada juga itu. Oke. Sepertinya tidak ada yang lain lagi. Jadi saya masih hati-hati juga itu. Saya biasanya kalau feeling saya tidak enak, biasanya ada ular. Kalau tikus kita tidak bisa dapat biasanya ular. Nah, seperti itu. Jadi kita ke lantai 3. Sambil hati-hati. Oke. Langsung ke lantai 3, Bang, ya. Untuk yang posisi seperti sekarang ini sebenarnya sudah bagus ya, tinggal kita perawatan saja sambil
cek sambil maksudnya dipantau terus Bang. Jadi sekarang saya naik ke lantai 3. Jadi tadi Bang saya sudah cek sebenarnya. Saya sudah cek, maksud cek duluan ya. Sempat saya semprot, tapi perasaan saya tetap tidak enak. Karena emang tidak mendapatkan apa-apa ya. Tapi tetap kita pantau terus. Ya, seperti ini. Ini berarti dia nginap di sini. Di Twitter ini ya. Nah, tadi saya sudah persiapkan untuk penyemprotan maksudnya. Jadi tinggal pantau, habis pantau langsung ini juga Bang. Habis pantau langsung semprot. Mana anunya tadi? Ya, seperti ini tadi Bang. Anakan semua. Nah, kalau yang tadi ini Bang, indukan ini. Ini kotorannya sudah padat. Ya. Tip. Ini kotoran anakan semua. Nah, ya. Ini saya semprot, saya sempat semprot sedikit tadi itu. Tapi perasaan saya tidak enak, jadi saya ngambil ini tadi Bang, langsung ngambil kamera. Ini Bang, di dalam bak ini sepertinya di sini dia baringnya. Nah ini kotoran mulai menumpuk gitu di sini dia. Ya. Dalam bak, di sini tidak ada. Di bagian sini saja ini. Situ juga. Berarti di sini. Ya. Saya di tingkat 3 sekarang sudah posisinya. Nah, ini sudah mulai padat ya. Nih. Ini menandakan banyak bulunya Bang. Ya. Di posisi bulu rontok juga waletnya ini. Nah, ini seperti ini. Banyak bulunya itu. Ini kotorannya. Berarti dia nginap di sini. Sini ya. Ya. Ini rata-ratanya kalau bagian yang terang begini rata-rata anakan semua dia. Sudah mulai berarti ngumpul di sini biasanya Bang. Nah, banyak juga bulunya. Bulu dengan kotoran ya. Seperti ini. Di dalam bak juga ada. Ingat minat di sini. Sudut. Oke. Di sudut ada juga. Saya sudah semprot duluan tadi Bang, karena saya bilang tadi itu sebenarnya saya tidak sempat mengambil video tadi karena saya cuma pengecekan aja. Jadi sambil pengecekan langsung saya semprot saja. Tapi tetap perasaan saya tidak enak tadi Bang. Jadi saya ngambil pemukul, takutnya ada ular. Nah, itu ada juga kotorannya Bang. Ini ya, bagian sudut itu. Masih sedikit, kita tidak bisa pastikan seberapa yang nginap. Karena bisa satu tempat itu bisa banyak, bisa hanya satu ekor. Ya, seperti ini ada bulunya juga. Ini dia kotoran semua ya. Nah, ini juga cukup padat juga tuh di situ. Berarti di sini dia. Ya, sekarang kita naik. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Siang tadi ini Bang. Itu sudah mulai padat itu, berarti indukannya. Kalau titik-titik yang kotoran yang anak-anakan satu-satu titik banyak seperti ini. Tuh.
Cuma itu mudah nginap, mudah pergi. Oke, kita naik ke bawah atapnya, Bang. Saya curiga di sini yang tempat kelelawar kemarin. Kalau kelelawarnya saya pantau sudah tidak ada lagi ya. Lalu Bang ya, saya tutup sedikit sebentar. Oh, saya pause dulu sedikit. Oke, saya sudah berada di tingkat paling atas di bawah atap yang di tempat kelelawar kemarin, di situ, Bang. Yang sempat saya potong papannya kemarin untuk ngejar. Di saya beberapa rumah walet yang kita pantau, atau kita maksudnya pantau, yang kita pernah kerjakan bagian sawit, rata-rata ular malahan bukan di dalam, Bang, di atas begini, di atas di bawah atap. Dia bisa keluar masuk ke lubang LMB, dia bukan masuk ke dalam, justru dia naik ke atas. Ada berapa? Ada sekitar 5 RBW kita dapat. Rata-rata posisi yang daerah persawahan, hati-hati. Kemudian daerah persawitan. Nah, seperti ini. Ini, Bang, saya sudah ada curiga memang. Saya bilang biasanya saya kalau perasaan tidak enak ini, biasanya ada sesuatu. Nah, ini saya bisa pastikan. Teman-teman kalau bisa menemukan warna putih, ya seperti ini. Ini putih nih, Bang. Biasanya kalau bentuk kapur ada yang kalau memang dia makan burung, biasanya kotoran putihnya ini bercampur dengan bulu burung. Nah, ini saya bisa pastikan ini, Bang. Ini pasti ular. Tidak bisa tidak. Kalau hati-hati kalau dalam burung walet ada kotoran seperti kapur, ada yang memanjang, ada yang pecah begini, ada yang bercampur bulu. Itu saya bisa pastikan bahwa itu ular. Nah, ini posisinya ular ini di mana? Harus pantau lagi nih, Bang. Harus cari betul-betul. Ini bisa, aduh, kacau memang ini, Bang. Ini ekstra hati-hati nih, Bang. Tapi kalau lihat biasanya di posisi ular biasanya di sudut-sudut, Bang. Sudut begini. Coba kita ke sudut sini dulu. Biasanya dia di sini begini, Bang. Biasanya dia sudah melingkar di sini. Sudut begitu. Biasanya begitu. Tapi kita cari ke sudut ke sini lagi. Biasanya juga di kayu-kayu begini. Ya. Biasanya melingkar, Bang. Jenis ularnya kalau di daerah persawitan rata-rata kita dapat kobra hitam. Kalau di perumahan-perumahan atau yang ada lokasi pemukiman biasanya ular-ular hijau saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kobra bisa ada juga. Karena di tempat saya 2 kali kobra, 1 kali yang hijau. Jadi waktu yang kobra saya tidak sempat buat video karena memang berbahaya. Jadi cukup yang kalau ular yang tidak berbahaya saya biasa buat videonya. Tapi kalau yang sudah berbahaya saya tidak buat videonya, Bang. Karena cukup riskan kalau kita buat videonya. Nah, ini, Bang. Di tempat kelelawar kemarin dia, Bang. Tapi ini kulitnya saja. Ularnya di mana? Ini perlu dipertanyakan ini. Ini, Bang. Wah, coba hati-hati, Bang. Ini kemarin saya foto, Bang, karena kelelawar masuk ke dalam sini. Ini kalau kita tidak hati-hati dia, Bang. Ini sudah bisa kita pastikan. Kotoran kita dapat, kulit kita dapat. Ini, Bang. Ini sempat saya obrak-abrik kemarin, saya sudah robek karena memang ada kelelawar. Coba kita cek ini kulit ular apa ini. Jangan dulu, hati-hati tuh. Supaya agak ribut jadi kita bisa tahu. Ini kulit ularnya.
Buh, ganti kulit di sini bang, coba sampai nyelip ke situ bang. Ini memang ular kalau dia ganti kulit cari tempat yang seperti ini. Ini kita tidak tahu ular apa ini, tapi kalau lihat bentuknya ini kulit kobra ini hitam. Nah, kobra ini bang. Aduh, kacau. Inilah kalau kekurangannya di daerah ini. Sebenarnya persawahan semua itu bang situ. Nah itu kolam yang saya di bawah itu ya. Kalau yang di sana itu ya, kita hati-hati dulu. Nah sawah semua kan, kenapa? Tuh itu padi. Jadi di lokasi persawahan begini sangat rentan dengan tikus, ular. Itu sudah pasti itu. Nah itu. Jadi memang kelebihannya lagi pakan memang banyak. Kalau daerah persawahan begini saya tidak bisa ngambil yang lain lagi bang, karena di daerah di belakang saya ini bang. Nah, menurut abang kira-kira kulit ular apa ini? Artinya kobra ini. Coba saya matikan dulu. Saya mau tarik ininya dulu, karena saya cuma tidak pakai tripod. Kemarin kita panen, saya panen di rumah lihat saya satunya, ketemu kulitnya juga, tidak ketemu ularnya. Nah itu sudah hancur kulitnya tuh bang. Ini ketemu kulitnya juga, tidak ketemu ularnya. Coba saya mau tarik kepalanya, kok kusut deh ini. Coba saya pause dulu. Saya tarik tadi bang, yang anu seperti itu, yang kusut tadi itu. Tarik dulu, kayaknya kobra memang ini. Coba. Ini tadi bang kalau ketemu luarnya kemungkinan juga saya tidak putus sudah dia. Saya tidak buat videonya karena saya pasti manggil beberapa orang agar tidak bisa lepas dia ya. Tapi kalau warnanya memang kayaknya memang warna kulit kobra ini. Oke, sekian dulu bang. Saya akan matikan dulu untuk pengecekan dan perawatan, karena setelah ini saya akan mencari ularnya. Dapat tidak dapat langsung penyemprotan pakai diamond. Oke bang. Nah yang saya bilang kekurangannya di daerah persawahan atau kolam. Nah sawah kolam pasti itu ular, tikus pasti ada. Justru di sana bang, rumah walian sana itu yang udah kelihatan dari sini ya, ada satu di sana. Coba saya pause dulu ya. Itu pernah kemasukan tikus mulai nol sampai sekarang dia hancur. Situ juga pernah dimasukkan tikus semua yang dua itu bang. Jadi memang agak sulit juga lokasi begini memang ya. Tapi kita jangan putus asa ya, tetap kita jalani proses pemikatan. Jadi kalau untuk walit yang nginap alhamdulillah sudah ada walaupun sedikit. Jadi kita tidak menilai dari jumlah banyaknya dulu. Yang penting intinya sudah ada yang turun ke bawah di lantai 1, di lantai 2 ada, dan yang agak lumayan banyaknya di lantai 3. Jadi patut kita syukuri menjalani jalan 3 bulan walaupun belum ada sarang. Ada teman saya juga kemarin yang di Sulawesi Barat yang memakai suara SP Gerilya dan Nafas Naga 3 bulan ada sarang. Saya bilang, dia bertanya bagaimana bang dengan jumlah 6 sarang dengan waktu maksudnya dengan waktu 3 bulan. Saya bilang sudah mantap, yang penting pengecekan dan perawatan tetap dilakukan ya seperti saya ini. Oke. Apalagi posisi saya yang belum ada sarang, memang semuanya butuh proses adaptasi, karena semua burung yang datang setiap hari belum tentu burung yang sama, pasti burung berbeda. Dan kita maksudnya belum tentu burung yang sama setiap hari yang datang, belum tentu juga burung yang itu juga bisa jadi ya, maksudnya gitu. Oke, untuk teman-teman jangan
berputus asa, apalagi sering yang kita dengar kata galau. Tidak masalah bang, yang penting sudah ada yang nginap dulu sambil kita pelajari terus. Intinya sabar. Tapi yang intinya lagi nih seperti ini, 1,5 bulan pertama kita pengecekan kelelawar yang sampai masuk ke dalam. Ini pengecekan yang kedua kali, ketemu ular, kulitnya saja, tapi aman. Oke, sekian, terima kasih bang. Terlalu lama ini, saya jarang saya membuat video terlalu lama begini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oh iya, ini virus corona sudah mulai ada isu-isu, sudah mulai memasuki daerah saya bang. Jadi sudah itu saya juga cepat masuk karena perasaan saya tidak enak. Takutnya beberapa minggu ke depan kita tidak bisa keluar ya, lockdown atau tidak bisa kemana-mana, masuk dalam rumah. Oke, mudah-mudahan virus corona cepat berakhir bang, agar kita semua bisa aman. Oke, semoga subscriber atau yang menonton video ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.